Padahal dia lagi jalan sama cowok lain. Nacal. Ketika kita jatuh cinta, segala sesuatu tuh ya, itu rasa coklat, say. Hi everyone, welcome back to my channel. Asik, hey, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Rachel Goddard. Segmen kesayangan teman-teman nih, apalagi kalau bukan curhat time. Jadi kemarin gue udah nanya nih sama teman-teman, coba ceritain ke gue pengalaman putus persahabatan paling membagongkan. Pinisirin ceritanya apa aja? Jempolnya mana? Jempolnya mana? Like dulu dong videonya, abis itu subscribe dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. And now let's move on to the video. Sahabat gue Courage super drama queen banget. Iya, gue tahu sih dia nggak pernah diperhatiin sama keluarganya. Pada dasarnya dia tuh orangnya emang baik, Kak. Cuma sifat dramanya makin parah sih. Kenapa nih? Pernah dulu pura-pura sakit sampai masuk rumah sakit biar pacarnya baikan sama dia. Pernah juga pura-pura pindah agama. Biar ortunya mau ngasih uang lebih asalkan dia nggak pindah agama. Manipulatif ya. Dan ini cerita yang paling parah sih. Dia tuh kan udah punya suami, tapi mereka lagi open relationship. Oke, open relationship itu walaupun mereka masih menikah, tapi boleh sama-sama punya pacar, berkomitmen untuk membuka lagi hubungan baru ya. Oke, jadi intinya dia udah punya pacar, suaminya juga punya pacar, tapi pacarnya ini juga punya istri. Oh my god, gila kan betapa ribetnya hidup dia. Gue sebagai satu-satunya sahabat ya, kerjaannya nutupin kebusukan dia lah. Gue sebenarnya udah peringatin dia berkali-kali, tapi dia nggak mau dengerin. Sampai akhirnya dia dilabrak sama istri pacarnya. Nangis-nangis mau bunuh diri, dan beneran aja dong, dia mau nabrakin diri ke jalan tol. Dan itu posisinya gue cuman berdua. Anj banget, kalau orang ngira pasti gue yang nyelakain dia. Bayangin sampai di rumah sakit 1 bulan Kak Rach. Dan lo tahu apa? Dia berhasil dong bikin pacarnya ninggalin istrinya. Dah lah, semenjak saat itu gue bener-bener lepasin dia. Capek banget. Gila sih, kok ada ya orang sedrama ini, tapi kayak ambisinya tuh gila banget. Kalau sesuatu hal yang dia nggak bisa achieve, dia akan ngelakuin segala cara. Literally segala cara, men. Tapi emang demi kewarasan mental, hati, pikiran, udahlah jauh-jauhin aja sahabat yang kayak gini ya kan, daripada kita ikutan kena nih. Namaste dulu baru cerita pertama. Rach, gue dulu punya sahabat yang Chong, aka Home Pimpa Alayum Gambreng. Oke, dia tuh bestie banget deh sama gue. Suatu hari gue punya pacar kan, dia bilang sama gue kalau pacar gue ini Home Pimpa juga. Menurut gay radarnya cenah. Jujur awalnya gue nggak percaya kan. Secara kalau dilihat penampilannya tuh nggak ada ngondek sama sekali, bahkan nggak metroseksual. Menurut gue sexual interest orang tuh nggak bisa dilihat dari appearance aja, tapi memang kadang-kadang bisa kelihatan. Cuman menurut gue karena mungkin itu suatu hal yang personal ya, kadang mereka tidak bisa mengekspresikan dirinya. Tuh, takut penolakan terutama di Indonesia. Sampai suatu hari gue ngebaca chattingan mereka yang seductive. Gue kaget sampai gemeteran. Ternyata mereka pernah ML di apartemen gue di saat gue lagi pergi. Kebayang gak sih lo jadi gue marahnya kayak gimana? Sebenarnya gue lebih marah sama diri sendiri sih. Kok gue banget. Semenjak itu gue juga harus putus hubungan sama sahabat gue ini. Well, I mean, kok lo tega sih? Iya, lo emang kasih tahu dia Home Pimpa juga, tapi bukan berarti lo pakai juga, Males gue nih sama sahabat-sahabat uler kayak gini. Iya, mungkin maksud lo baik ngasih tauin, tapi ya udah sekedar ngasih tauin aja, nggak usah lo pakai juga. Kan kesel, ya kan? Aku pernah dijauhin dari semester 4 sampai punya anak 2, dan sekarang baru silaturahmi lagi gara-gara pacar doi selingkuh sama tante aku. Dan yang paling parahnya, doi ngelabrak ke rumah aku sampai tetangga pada keluar karena heboh. Oh,
saat itu aku diskors sama ortu nggak boleh keluar malam lagi sampai setahun. Dan yang paling parahnya, doi sekarang malah cerai sama suaminya yang dulu dibela mati-matian karena KDRT. Sungguh sangat miris, persahabatan hancur cuma karena hal sepele. Tapi emang iya sih, kayak menurut gue ya, sekarang tuh udah nggak berlaku lagi berteman dengan siapa aja. Kita harus baik sama siapa aja, tapi untuk berteman apalagi bersahabat itu harus pilih-pilih sih. Karena dari kejadian cutem yang udah gue bacain tuh, persahabatan itu akan mempengaruhi lo baik atau buruknya. Kalau teman-teman lo pada baik, ya lo pasti ikutan baik juga. Tapi kalau persahabatan mereka buruk, penuh dengan toksik, penuh dengan kebencian, iri hati, manipulatif, ya lo secara nggak sadar akan ke bawah juga, men. So pilih-pilih deh berteman itu. Persahabatan dari SMP putus gara-gara nggak ngasih gift di wisuda dia. Menarik nih. Kita sahabatan berempat yang keep in touch dari SMP sampai sekarang kurang lebih 10 tahun. Drama dimulai pas dia cerita kalau dia kecewa sama kita karena nggak ngasih gift wisuda. Disclaimer, dia wisuda di kota lain dan juga kita udah kasih gift pas dia sidang akhir. Di situ kita minta maaf lumayan panjang dan berkali-kali ganti grup WhatsApp karena dia left terus. Oh, ngambek ceritanya ya kan. Masalahnya dia tahan tuh nggak nge-read chat berhari-hari dan posisinya dia aktifin disappearing message in WhatsApp. Jadi hilanglah semua permintaan maaf kita. Abis kejadian itu dia bener-bener menghindar dan nggak ada bau-bau kalau bakal baikan. Jadi kita mutusin buat ngasih gift pakai tulisan "We don't owe you anything, see you di surga." Karena kita kasih hadiahnya mukena. Momen terdrama bener-bener kayak anak SMP jadinya. Ini tuh ya fenomena Gen Z yang menurut gue pressure banget sih. Coba lo bayangin kalau lo nggak punya uang gitu ya, tapi lo harus ngasih patungan nih. Minimal lagi ranum-ranumnya tuh punya sahabat 5 deh, satu geng gitu kan. Yang satu wisuda mesti dateng, kirimin kado. Ulang tahun mesti surprisein. Belum lagi nanti sidang gitu kan, ngasih coklat. Terus nanti kalau tunangan ngasih ulang tahun, ngasih surprise lagi. Waktu, tenaga, pikiran, duit kayak gampang banget gitu ya. Kayak aduh, berat banget ya pertemanan Gen Z sekarang ini nih. Kalau nggak punya uang tuh gimana gitu. Terus pressure-nya nih, kalau nggak ngasih kado tuh kayak gini. Aduh, capek banget ya kan. Coba lu pernah punya pengalaman kayak gitu nggak? Gue tahu sih ada orang yang kayak gini dan gue kayak, men, hidup lo berat banget ya. Mesti senangin semua orang yang ada di dekat lo. Coba dong komen di bawah, gue mau baca curhatnya. Ceritanya dia pakai letter gue buat beli HP. Nah, pas banget kan tanggal bayar, dia banyak alasan tuh. Gue tagih terus karena udah lewat bayar dan kena denda 5% dari total tagihan setiap bulannya. Hah, serius? Kalau gitu kayak 5% cuy, gede banget dong. Bulan kedua nggak bayar, masih banyak alasan aja. Sampai 6 bulan dia juga nggak bayar dan kesabaran gue udah habis. Akhirnya nyamperin ke rumah dia sama ortu gue. Tapi apa yang didapat nggak sesuai harapan. Ortu malah ngebela ini itu, malah ngejelek-jelekin gue di depan ortu gue. Sampai ortu gue dia buat perjanjian bakal dicicil, tapi kenyataannya enggak. Sampai sekarang udah 1,5 tahun. Terpaksa aku bayar walau sekarang masih ada sisa total tagihan. Gila sih, demi iPhone nipu teman sendiri. Sedangkan gue yang ditipunya aja pakai handphone kentang Xiaomi. Aduh, tega ya. Please bacain kak, aku sama suami tuh dikenalin sama teman aku ini. Setelah acara nikah, aku ajak dia makan buat say thanks gitu kan. Tapi dia selalu nolak tuh. Tanpa alasan, dia sering post-post tulisan tentang orang nggak tahu terima kasih. Kan aku masih nengokin dia ya pas lahiran. Aku masih kasih ucapan ultah, lebaran, atau event-event lain. Dan dia cuma bales kayak nggak mau gitu. Menurut lo kenapa sih dia kak? Oke, lo udah pernah nanya belum sama dia nih? Ya kadang-kadang kita tuh suka nggak sadar kalau nyakitin perasaan orang gitu kan. Pernah nggak nanya, lo tuh kenapa sih? Cuy sama gue, lo kan sahabat gue, lo tanya aja lo kenapa sih? Ya kok tiba-tiba kayak gini, aneh. Tapi kalau dia tidak mau jawab, ya itu pilihannya dia. Kita nggak usah nebak-nebak lagi. Udah, kalau merasa dia tidak apa-apa, udah ignore aja. Kita nggak butuh ngabisin waktu buat hanya menebak-nebak kenapa nih orang. Yang penting kita udah tanya, oke?
Kalau misalkan dia masih kayak gitu ya udahlah. Mungkin dia butuh waktu, jadi biarin aja. Dia marah, silahkan. Yang penting hati kita damai, kita sudah ada niat untuk bertanya, untuk minta maaf. Kalau dianya tetap ngambekan kayak gitu, udah nggak apa-apa, biarkan. Sahabatan udah dari SMP sampai anak gue 1, dan setelah nikah doi blast, beda banget. Nggak pernah ikut kumpul-kumpul, lost kontak, out dari WhatsApp group, nggak pernah lagi bertegur sapa. Cuma karena laki dia ngelarang, padahal lakinya teman kita juga dan kita yang jodoh-jodohin. Kadangnya kita nggak tahu ya ada apa sebenarnya di dalam rumah tangga itu. Tapi jujur bete sih, karena kesannya kayak lakinya tuh nggak ngebolehin dia main lagi sama kita, ya kan? Terus kayak perbedaannya setelah dia nikah banget nih. Kecuali kalau dari awal pacaran mereka udah aneh, cowoknya udah ngelarang-larang dia untuk jadi diri sendiri, ngelarang dia untuk berteman sama siapapun. Nah, itu masih bisa tuh kita kasih tauin. Tapi balik lagi, ini pilihan hidupnya, ya kan? Kadang-kadang tuh kayak life is just not fair, ya kan? Aku punya mantan sahabat udah kayak saudara sendiri, sampai makan satu piring, satu kasur, satu sepekan baju kalau keluar. Jual namaku aja ke ortunya cuma percaya sama aku. Kalau dia pacaran pun di rumah aku. Suatu ketika dia ngajak temennya yang sekarang jadi suami aku, Kak. Proses perkenalan suamiku padahal udah ngomong sama dia kalau mau deketin aku, dan dia pun setuju. Nggak tahu tiba-tiba dia blok sosmed aku dan keluargaku. Bahkan juga teman-teman di kampus juga kalau lagi ada dia nggak berani negur aku. Oh, dia kayak berkomplot gitu ya untuk musuhin lo gitu kan. Pas diselidiki rupanya dia udah nembak suami aku, Kak, berkali-kali tapi ditolak. Terus tapi anehnya pas suami aku ngomong ke dia kalau mau deketin aku, dia malah semangat gitu mau comblangin kita. Membohongi hati nurani diri sendiri gitu ya. Jadi sekarang kita kayak orang asing aja. Sedih sih kehilangan teman jalan-jalan sehari-hari. Paling males tau gak sih? Ribut tuh gara-gara cowok kayak gak berkelas gitu. Gue kaget banget pas tahu kalau sahabat deket gue itu simpenan suami orang. Awalnya gue ngira dia punya pacar yang sekantor dan seumuran. Bener aja kecurigaan gue memuncak karena dia gak pernah mau ngenalin pacarnya itu ke gue dengan alasan takut gue gak setuju, dan dia bilang dia cinta mati sama ini cowok. Sampai udah dilabrak sama istrinya, sampai istrinya keguguran dan talak cerai suaminya. Sahabat gue ini masih setia menjalin hubungan dengan suami orang. Gue yang kehabisan energi buat ngelarang dia ganggu rumah tangga orang lain itu mendingan kabur dan gak mau ladenin sahabat gue ini sampai dia beneran kapok dan insyaf karena dia udah tuli sama omongan gue. Sebenarnya apa yang lo lakuin itu udah hal yang terbaik sebagai sahabat, ya gak sih? Seharusnya sahabat lo tuh bersyukur punya satu orang yang ngasih tauin lo, oke? Karena di dunia ini lo cuma butuh satu sahabat yang ngeliat lo saat lo lagi jatuh cinta. Soalnya ketika kita jatuh cinta, segala sesuatu tuh ya itu rasa coklat, say. Jadi lo nggak bisa ngeliat nih keburukan nih laki. Kalau lo punya satu aja sahabat yang ngasih tauin nih cowok nggak baik, ini red flag karena dia misal udah ngatur-ngatur lo, karena dia misalnya udah pernah kasar sama lo walaupun secara verbal, lo seharusnya bersyukur karena lo harus dengerin dia, cuy. Karena kalau lagi jatuh cinta semua tuh indah, semua tuh rasanya pelangi, say. Nggak tahu nih di depan kita sebenarnya jurang, kita bakal terjun ke bawah. So coba kalau lagi jatuh cinta, buka kuping kanan kuping kiri, dengerin apa kata sahabat lo. Punya sahabat cuma buat bantu tutup lubang dia doang. Kita sahabatan dari zaman magang bareng sampai sekarang kerja dan ngekos pun bareng. Tapi kejelekannya dia tuh suka banget ngebohong, sampai dia selalu nyuruh gue buat ikut ngebohong juga. Kalau pacarnya nyariin ke kosan, gue harus berbohong kalau sahabat gue ini lagi kerja atau ada urusan di luar. Padahal dia lagi jalan sama cowok lain. Nacal. Terus pas mamahnya datang ke kosan, dia malah bilang kalau kosannya dia, gue yang numpang. Padahal dia sendiri yang numpang.
Dia juga maksa gue ngebohong kalau gue rusakin kompor di kosan karena dia nggak ada uang buat servis kompornya. Please Kacel, gimana ya caranya gue lepas dari teman toksik ini? Tiap kali gue usir, dia bilang nggak tahu harus tinggal di mana dan dia juga ngancem bakal nyebarin aib gue. Oh, ini mah udah gaslighting, manipulating, udah susah. Memang persahabatan kalian tuh udah toksik banget nih. Kenapa gue bilang toksik? Cirinya satu, dia tuh nggak bisa treat lo sebagai sahabat yang baik, tapi dia juga nggak bisa ngelepasin lo. Oke, karena dia punya ancaman-ancaman itulah yang bikin lo stay sama dia. Mungkin ada baiknya kalian ngomong berdua, mungkin ada satu sahabat lain lagi yang bisa jadiin saksi. Lo ngobrol sama dia heart to heart, kalau kayaknya kita nggak bisa berteman lagi. Dan kalau lo mau ngancem gue, ya ngomong baik-baik aja. Tolong jangan memberikan ancaman-ancaman seperti itu karena perasaan lo nggak enak, lo sakit hati. Kalau harus bener-bener cut off, mungkin nanti di kehidupan berikutnya ya, kayak 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, kalian bisa bersahabat lagi gitu kan. Nggak ada yang menutup kemungkinan kan. Cuman untuk saat ini kayaknya lebih baik saling menjauh. Mungkin itu yang bisa gue saranin. Atau kalau teman-teman di sini punya saran, komen di bawah. Aku punya sahabat yang mulai renggang karena kita udah nggak sefrekuensi. Dulu sih zaman sekolah kita nyambung banget kak, tapi makin tua perbedaan prinsip pun berbeda. Aku ingin menikah muda, dia pengennya kerja dan jadi wanita karir. Dia bahkan suka ngasihani aku karena masa muda aku dihabiskan buat ngurus suami dan anak. Sedangkan dia bisa cuan dan liburan menikmati hasil kerjanya sendirian. Iya kadang iri, tapi kan jalan orang berbeda ya, dan definisi bahagia mereka juga sendiri-sendiri pun beda. Iya, benar. Gue juga mengalami kok hal-hal ini ketika kita masih muda tuh kayak semuanya tuh fun gitu ya. Terus kuliah, kerja, itu makin sedikit tuh pertemanan. Makin keseleksi baik dari kita sendiri ya, dari diri sendiri maupun dari alam semesta. Misalkan memindahkan gue ke tempat yang jauh dari dia, atau kayak emang nggak cocok aja lagi gitu untuk ketemu dan ngobrol tuh kayak udah sulit banget. Padahal dulu hopeng banget dan nggak ada salahnya. Emang kayaknya jalan manusia tuh makin tua makin sedikit pertemanan tapi makin berkualitas. Nggak salah lo juga dan nggak salah dia, karena memang seperti yang lo bilang, kebahagiaan orang beda-beda, jalan orang beda-beda. Cuman mungkin lu jangan fokus ke situ aja. Mungkin ada sahabat-sahabat lo yang lain yang masih satu frekuensi sama lo. So ya, oke guys, itu dia tadi Chew Time tentang putus persahabatan. Kalau lo punya tema lainnya bisa langsung komen di bawah. And once again, thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Stay kece. Bye bye, bye bye, bye bye.